sekalian, selamat mencoba kembali. Kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Sebelum itu memulai pelajaran ini ya, Ibu terlebih dahulu ucapkan selamat malam. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini kita dihadapkan dengan pembelajaran yang tidak bisa kita tatap muka ya. Jadi kita melakukan pembelajaran daring dan terpaksa kita melakukan pembelajaran daring ini di malam hari. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat agar kalian tetap dalam kondisi apapun kalian masih bisa memperoleh bisa mendapatkan pelajaran. Baik anak sekali, sebelum Ibu mulai awali dulu dengan berdoa. Kalian bisa memimpin doanya. Mungkin ada salah satu yang bisa memimpin doa, silakan. Ya, mungkin Ibu Kesi, silakan. Ibu, tolong ya memimpin doa. Iya, tolong salah satu memimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Teman-teman semua, ya. Kita memasuki pelajaran lebih lanjut bersama Ibu Rida. Alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kajian kita masing-masing. Berdoa ini kompetensi yang harus kita capai, yaitu mengenai konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan di satunya yaitu memberikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Nah, ya, kita lanjutkan pada peta konsepnya ya. Di sini konsep pendapatan nasional yang merupakan tujuan yang harus kita pelajari pada materi pendapatan nasional, yaitu pertama, tian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan komponen konsep pendapatan nasional, metode penghitungan pendapatan, konsep pendapatan per kapita, dan konsep distribusi pendapatan. Ya, jadi peta konsep yang akan kita pelajari pada dari pendapatan nasional. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas ada 2 poin ya, tentang pengertian pendapatan nasional dan manfaat dari pendapatan nasional. Baik, Ibu lanjutkan dari selanjutnya, yaitu pendapatan nasional. Anak sekalian, Ibu mau tanya, apa sih pendapatan itu? Sebelum masuk kepada pendapatan nasional, pernahkah kalian memperoleh sesuatu? Artinya begini, ketika kalian rumah tangga atau di keluarga kalian, bagaimana orang bisa memperoleh, bisa kebutuhan hidup keluarga kalian? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau orang tua kalian bisa menghidupi keluarganya tanpa memiliki suatu pendapatan, memiliki suatu sama dengan halnya pemerintah negara juga dalam hal untuk membiayai kebutuhan negara, untuk membiayai kebutuhan masyarakatnya, itu juga membutuhkan suatu pendapatan. Jadi di sini nasional pendapatan itu ada beberapa komponen yang menjadikan pendapatan ya, silakan, Bu, silakan. Sesuatu yang bisa kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan di dalam masyarakat ya, kalian kalian memiliki suatu harta, misalnya tanah ya. Dari tanah itu kalian punya uang, dari tanah itu kalian sewakan
daripada tanah itu tidak menghasilkan ya. Dari hasil sewa itu artinya kalian memperoleh suatu pendapatan, masyarakat memperoleh satu pendapatan dari memiliki hasil kekayaan berupa tanah. Begitu pula tenaga kerja, artinya kita bekerja pasti kita mendapatkan upah atau gaji. Nah, selanjutnya, ketika kita masyarakat memiliki modal, ya modal itu bisa kita investasikan. Nah, investasi dari modal itu kita akan memperoleh apa? Bunga, ya. Seperti halnya kalau kita memiliki uang, kita simpan di bank, maka kita memperoleh apa? Bunga. Nah, bunga itu bisa merupakan pendapatan bagi masyarakat, artinya pendapatan buat kita yang memiliki modal. Selanjutnya yaitu kewirausahaan, ya. Dari kewirausahaan ini, industri ternyata memberikan kontribusi yang besar buat negara. Oh, ternyata. Jadi akan mengukur perubahan perekonomian dari yang sektor menjadi sektor industri. Yang berikutnya yaitu kemudahan di dalam membandingkan kinerja ekonomi dari tiap-tiap sektor. Nah, tadi ya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dari sektor pertanian, perdagangan, sektor kehutanan, sektor perikanan dan sebagainya. Jadi membandingkan kinerja masing-masing sektor ini harus bisa menunjukkan keunggulannya dalam memberikan kontribusi pendapatan buat negara, ya. Jadi kita harus mengkondisikan diri agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini sangat berguna kelak nanti kita akan bisa merasakan manfaat daripada kita memperoleh ilmu. Apalagi ekonomi itu selalu berkaitan dengan kondisi dalam aktivitas kehidupan kita. Orang semua berbicara ekonomi. Ya, seperti itu. Sebelumnya, kalau tidak ada yang mau disampaikan, Ibu tutup ya, Ibu akhiri materi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan, semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Ida yang